Udahlah. Mana lagi? Oke, masa tidak ada beres, tak ada kau uangmu? Uang? Nggak ada uang. Oh, kira kerja kok. Mana gajimu? Sudah orang gajian langsung na pinjam mana anak. Tidak ada lagi. Habis toh. Tapi dia bilang tetangga kemarin pergi kok berjudi. Siapa bilang? Tetangga nah bilang kemarin nak gosip nah di luar. Nggak ada itu. Orang di... Nggak ada orang pergi judi. Kalau kerja ya kerja. Ya. Bikin kopi dulu ya. Kosong. Habis. Kopi habis. Gula juga habis. Aku mau dibikin. Diminta ke uang baru tidak ada uangmu untuk pinjamkan ke temanmu. Terus apa yang kasih kalau nanti? Kau juga bikin jengkel. Kau itu setiap hari begitu terus minta uang. Orang tidak ada uang. Terus kerja. Uang terus uang. Ya, sama Pak. Ya. Hah? Oh ya, kredit motor ya? Ya minggu depan lah. Iya, kalau boleh minggu depan baru saya bayar. Kenapa? Harus hari ini. Kasih waktu lagi Pak untuk minggu depan. Minggu depan baru saya bayar. Iya. Oke Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Oh Ah. itu kan orang mau bayar kredit, mau bayar pakai apa, tidak ada uang. Bagaimana kau juga biar bikin stres ini? Pusing kok begini. Bukan kau yang salah, kau yang pergi berjudi. Bagaimana nih kalau begini ceritanya? Kau itu cuma di rumah saya, tidak ada kamu tahu. Yang mau tahu itu di luar. Bagaimana usahaku cari kerja? Oh, kira saya di rumah cuma bangun tidur. Ya terus apa? Mencuci, jaga anak, masak. Kau cuma beban ya? Setiap hari kau cuma tahu minta uang saja. Tidak ada yang bisa kau usahakan sedikit pun. Bantu-bantu kayak apa kayak gitu. Usahain saya maksudnya. Hari sudah. Mau bagaimana? Mau bagaimana? Aku tahu kan bosan di sini. Habis. Woi. Jangan pergi, jangan. Woi. Kenapa ini Ani jarang sekali ikut persekutuan ya? Mau telepon ini deh. Halo, selamat siang. Ya. Kenapa jarang sekali mau pergi persekutuan deh? Ada masalahmu kah? Atau apa? Oh, tidak, Ji. Habis kok menangis. Kenapa nangis sekali seorang deh? Tidak, agak flu kak. Matikan. Pasti ada masalahnya ini. Selamat siang. Oh, pagi. Selamat pagi. Kenapa kau nih? Kenapa kau? Pasti ada masalahmu, Le. Pusing sekali kak Neng. Kenapa kau milih? Apa kamu salah nih? Ada masalah dalam rumah tangga. Baru bermasalah kak dalam rumah tangga. Kalau begitu tuh saranku pergi mau ke konselor. Tapi malu Ki. Kenapa harus malu?
Nah, ini kan aib dalam rumah tangga, nanti kalau diceritakan toh, kalau cerita sama orang, kalau udah tahu orang, malu. Nah rahasia kan dia konselor masalah tidak ada umbar-umbar ji. Iya kah? Iyo. Jadi saranku tuh ke sana mau kami supaya mi dapat solusinya, supaya ini masalah itu bisa diselesaikan. Terus bisa aman pergi sana. Bisa. Tapi dulu saya pilih. Iya, jadi sembarang sih kau. Jadi itu semua masalah tuh mau disampaikan ke konselor supaya ini tidak menjadi beban buat kalian. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ada yang perlu saya bantu? Ada teman mau datang ke sini. Naik. Ya, silakan masuk. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Saya bantu, Bu. Begini Pak, saya datang bawa teman saya datang konseling. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, begini, saya datang bawa teman saya untuk Ya. konseling. Oh iya, suruh tenang saja masuk ke sini. Baik Pak, Iya. terima kasih. Ya. Ya. Masuk. Siang Pak. Iya, selamat siang. Ayo silakan duduk. Baik. Kira-kira apa masalah kamu? Jadi saya ada masalah rumah tangga Pak, tapi saya enggan untuk menceritakan karena saya sendiri merasa malu untuk menceritakan ke orang. Karena menurut saya ini kayak aib bagi saya dan juga keluarga. Iya, ya baik Bu, saya mengerti situasi yang Ibu alami sekarang. Nah, namun kan Ibu kan datang ke sini, saya sebagai konselor dan Ibu ini sebagai klien saya. Jadi tidak mungkin bagi seorang konselor yang akan membuka aib atau masalah pribadi yang dialami oleh klien saya. Jadi Ibu harus terbuka supaya saya bisa mengerti apa yang sedang Ibu alami. Jadi coba Ibu jelaskan saja secara terbuka, tidak ada yang disembunyikan terhadap saya supaya saya juga bisa mengerti masalah yang Ibu hadapi. Jadi begini Pak, belakangan ini suami saya sudah sering pergi berjudi. Jadi gajinya itu digunakan semua untuk berjudi. Jadi kebutuhan di rumah itu sudah tidak terpenuhi lagi. Dan setiap kali saya mencoba untuk menasihati, dia balik marah kepada saya. Bahkan sering dia kayak keras sama saya, dia tampar saya, mendorong saya, tempat ini itu. Jadi saya merasa frustasi. Bagaimana saya harus menghadapi begitu? Saya mau menceritakan kepada orang lain, tapi itu tadi saya merasa malu karena menurut saya ini tuh adalah aib bagi keluarga saya. Jadi selama ini saya pendam sendiri dan sampai akhirnya teman saya kasih saya solusi untuk datang ke sini, dan saya berharap Bapak bisa menyelesaikan. Saya mau mencari solusinya Pak, bagaimana cara saya menghadapi, bagaimana cara saya memberikan nasihat kepada suami saya biar supaya dia tidak berjudi lagi dan bisa seperti yang dulu. Karena berjudi itu baru-baru belakangan ini, saya tidak tahu dia ikut sama siapa, dia ajak oleh siapa. Jadi saya minta solusinya Pak. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira masih ada yang ingin diceritakan kepada saya? Seharusnya Ibu harus meluapkan semua apa yang Ibu selama ini sudah pendam. Yang paling buat saya frustasi, suami saya sekarang itu semenjak terakhir kali kami bertengkar, dia keluar dari rumah dan sampai sekarang dia tidak pulang. Saya hubungi tidak bisa ditelepon. Orang tuanya juga saya hubungi dan orang tuanya bilang bahwa dia tidak kembali ke rumah. Saya tidak tahu gimana.
dimana sekarang mungkin saja dia pergi bersama teman-temannya main judi. Tidak tahu. Nah, kira-kira berapa lama suami ibu menjalani kegiatan perjudian itu? Baru-baru mungkin sekitar bulan lalu. Jadi saya tahu dari tetangga kalau dia pergi berjudi. Katanya kan tetangga saya juga pergi berjudi. Jadi dia melihat di tempat itu, dia melihat suami saya berjudi lalu diceritakan kepada saya. Tetapi setiap kali kutanyakan dia selalu mengelak begitu. Dia mengelak kalau dia tidak berjudi, uangnya itu katanya dipinjamkan ke temannya. Tetapi saya coba bertanya ke beberapa teman dekatnya, tapi teman dekatnya menyangkal bahwa teman itu tidak pernah mendapat pinjaman uang dari suami saya. Jadi saya merasa bingung bagaimana caranya saya menghadapi. Saya mau bercerai, tapi saya memikirkan anak-anak dan juga kami sudah lama bersama. Padahal yang saya pikirkan, saya masih berpikir 2 kali untuk mau menceraikan. Baik, saya mengerti apa yang sedang ibu alami. Saya mengerti permasalahan rumah tangga ibu. Nah, kalau begitu, yang bisa saya sarankan kepada ibu cuma hanya bisa bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya suatu saat nanti dari sikap-sikap yang bisa membangun suami ibu, dia pun bisa kembali berubah dan bisa kembali ke jalan yang benar, dan sesuai dengan harapan ibu, dia bisa kembali menjadi suami yang baik bagi keluarga. Nah, dan juga tak lupa bahwa ibu harus selalu mengandalkan Tuhan. Nah, Alkitab bisa digunakan sebagai alat untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita membaca Alkitab, apakah ketika ibu baru bangun pagi, ketika mau tidur, itu bisa kemudian ibu gunakan, ibu baca, lalu kemudian ibu berdoa kepada Tuhan. Ibu luapkan semua curahan hati ibu kepada Tuhan, sehingga semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan cepat. Jadi dong. Gitu. Mana bang? Astaga, Aida. Ulangi. Jadi saya akan coba untuk lebih terbuka lagi. Saya akan membawa semua pergumulan saya kepada Tuhan. Saya akan mau belajar dari firman Tuhan dan saya akan mencoba terbuka kepada teman-teman yang bisa saya percaya. Semoga dengan begitu suami saya bisa berubah dengan saya menasihati dengan sabar melalui orang lain. Dan Iya, dan jangan lupa Bu ya, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa. Supaya ibu tidak tertekan. Karena ini kalau bahayanya ibu tertekan secara psikologinya sudah rusak, nanti takutnya ibu menjadi stres dan banyak pikiran dan akhirnya frustasi dan depresi. Jadi itu yang langkah-langkah yang bisa saya sarankan buat ibu. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. terima kasih Baik. sarannya, dan semoga setelah saya belajar banyak, saya terbuka dengan orang lain, suami saya bisa sadar dan bisa kembali ke Jalan yang benar. ya. Terima kasih untuk sarannya Pak, dan semoga setelah ini suami saya bisa berubah, kembali ke jalan yang benar, sehingga keluarga kami boleh kembali seperti semula. Ya, itu harapan ibu dan tentunya itu juga harapan saya sebagai konselor. Semoga ibu bisa cepat mendapatkan solusi dari permasalahannya dan cepat kembali membangun keluarga yang harmonis lagi. Baik.
terbuka kepada Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah saya. Saya akan berdoa, semoga Tuhan memampukan dan membuka jalan dalam setiap permasalahan saya. Siapa? Oh, di mana kok? Dari rumah teman. Lama sekali kok cari. Saya capek. Dari mana kok? Dalam ini cari kok kemana-mana, telepon orang di kampung tidak ada, kok datang. Minta maaf kalau ada salahku. Begini, sebenarnya bukan salah kamu. Saya mengaku saya yang salah selama ini. Saya sudah pergi berjudi, saya habiskan uang, saya hamburkan uang, tidak menafkahi kalian, sehingga kalian jadi seperti ini. Saya akan berjanji kepada kamu untuk meninggalkan kelakuan saya yang dulu dan mulai untuk mau berubah dan menjadi suami yang terbaik buat kamu. Tuhan akhirnya suami saya mau berubah. Ternyata benar yang dikatakan Bapak konselor bahwa segala sesuatu itu kalau kita terbuka pada Tuhan, semua permasalahan kita itu bisa terselesaikan.